Nah, berarti sekarang kita sebelum lanjut belajar, kita bisa bahas dulu tugas yang kemarin. Oke, jadi di WhatsApp grup, Sir Jihan udah dapat filenya, file latihan soal dan juga file buku modulnya. Sudah, Miss. Tadi udah dikirimin sama Sudah admin. ya? Langsung, Oh, iya. oke, baiklah. Nah, silahkan bisa sambil dibuka di file latihan soal ya, teman-teman ya. Di file latihan soal. Miss, Gimana? untuk PR yang kemarin, aku udah ngerjain. Tapi belum Mm-mm. sebut foto. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Iya, sekarang kita diskusikan saja hasilnya bersama-sama ya. Miss, Mm-mm. terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sambil dibuka ya teman-teman, filenya ini masih loading juga nih. Masih proses login ke WhatsApp. Lumayan lama nih kayaknya kalau login ke WhatsApp. Oke, sambil dibaca aja di handphone ya. Oke, yang pertama di situ ada do. Nah, do di situ dalam bentuk verb 1 atau bare infinitive. Kemudian teman-teman diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk to infinitive. Kalau untuk bikin to infinitive kan gampang ya, dari verb 1 tinggal depannya ditambahin to aja, berarti menjadi to do gitu ya. Kemudian kalau diubah ke additional infinitive atau verb PCS-nya menjadi does. Tulisannya does gitu ya. Sedangkan untuk verb 2-nya dia akan berubah menjadi did. Untuk verb 3-nya berarti menjadi done. Done gitu ya tulisannya. Dan verb ing-nya atau present participle-nya akan berubah menjadi doing gitu. Jadi do, to do, does, did, done, doing. Kalau mau diartikan, dalam konteks verb atau kata kerja, do bisa diartikan melakukan atau mengerjakan. Kemudian yang kedua ada have. Berarti bentuk to infinitive-nya menjadi to have. Verb SIS-nya has. Verb 2-nya had. Verb 3-nya sama, had juga. Sedangkan verb ing-nya berarti having. Tulisannya having gitu ya. E-nya hilang. Nah, kalau diartikan artinya adalah mempunyai atau memiliki. Kemudian ada be. Nah, hati-hati, be kalau diubah ke dalam bentuk to infinitive menjadi to be, sedangkan bentuk verb SES-nya bukan bis ya, teman-teman. Nah, jadi be ini daripada yang lain nih. Kenapa? Karena be itu nggak bisa ditambahkan dengan S atau ES gitu. Dia nggak bisa berubah menjadi bis gitu. Tapi dia akan berubah menjadi is, am, atau are. Jadi bentuk verb SIS-be adalah is, am, are. Sedangkan untuk bentuk verb 2-nya, dia akan berubah menjadi was atau were. Was atau were. Verb 3-nya yaitu been. Terus verb ing-nya, hati-hati. Biasanya ada yang suka kecolongan. Hati-hati nggak ada ising, aming, aring, itu nggak ada. Tapi dia akan berubah menjadi being. Nah, jadi verb ing dari be itu ya berarti dari verb satunya, yaitu be itu sendiri, ditambah dengan ing. Nah, teman-teman harus selalu ingat bahwa verb ing itu terbentuk dari verb yang ditambah sama ing, kayak gitu. Terus habis itu ada cut ya. Cut berarti bentuk to infinitive-nya adalah to cut. To plus verb 1, to cut. Verb S-nya berarti cuts. Gitu ya. Cuts. Ada S-nya. Verb 2-nya berarti tetap cut. Jadi nggak ada cutted ya. Ini yang seperti saya contohkan ke teman-teman kemarin, sempat kita bahas ya. Cut itu verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Verb 3-nya juga cut. Verb ing-nya, hati-hati cara nulisnya T-nya harus di double. Jadi cutting gitu tulisannya. Kalau dibaca cutting.
Berikutnya ada walk. Walk, to infinitive-nya adalah to walk. Kemudian verb past s-nya walks, tinggal ditambah dengan s. Verb duanya berarti menjadi walked. Tulisannya walked gitu. Verb 3-nya walked juga sama kayak verb 2. Walking. Walking. Gitu ya. Terus berikutnya ada cry. Verb satunya cry berarti to infinitive-nya menjadi to cry. Nah, verb SES-nya tulisannya cries. C-R-I-E-S gitu. Cries gitu. Verb 2-nya cried, tulisannya cried. Verb 3-nya juga sama. Cried juga. Nah, verb ing-nya berarti berubah menjadi crying. Dari verb 1 tinggal ditambah dengan ing, crying. Oke. Next ada still. Oke, coba deh Sister Ima nih. Kalau still dia untuk to infinitive-nya akan berubah menjadi apa ya? To still. Betul. Next, kalau verb past nya? Stills. Berarti menjadi, iya cukup ditambah dengan s ya, stills. Kemudian untuk verb 2? Verb 2-nya berubah menjadi, apakah still? Stall. Oke, dia akan berubah menjadi Yes. stole ya, stole gitu ya tulisannya. Terus kalau verb 3-nya gimana? Stolen. Stolen. Kalau verb ing-nya? Stealing. Stealing. Ya, akan berubah menjadi stealing ya. Iya, jadi dari verb 1 steal kemudian ditambahin ing, stealing. Oke, by the way, steal itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Steal, apa ya artinya ya? Betul, iya. Mencuri. Steal itu artinya adalah mencuri. Oke deh. Next, yang drink nih, gimana nih, Sister Vicky? To infinitive-nya berarti menjadi to drink. Terus ini gimana? Drinks. Drinks gitu ya. Oke, kalau verb 2-nya? Drunk. Drunk gitu ya. Verb 2-nya drunk. Terus, sorry. Kalau verb 2-nya nanti dibacanya jadi bacanya drank. Gitu. Drunk. Jadi tulisannya pakai huruf A sih ya. D-R-A-N-K ya. Berarti menjadi drank. Gitu. Nah, terus kalau yang verb 3-nya berarti drunk, betul. Nah, yang verb 3-nya tuh baru dibaca drunk, dibaca A, tapi tulisannya pakai U. Gitu, D-R-U-N-K gitu. Nah, kalau verb ing-nya gimana? Drinking. Betul banget. Jadi nggak ada ya drinking. Nah, dia akan kembali ke verb 1, baru bisa ditambah ing menjadi drinking. Gitu. Oke. Berikutnya, wash. Ke Sister Chalia. Gimana nih kalau wash to infinitive-nya jadi apa nih Sister Chalia? Betul, menjadi to wash gitu ya. Kalau verb s-nya berarti? Jadi apa? Iya, ditambahin sama es ya. Berarti washes gitu, washes. Kalau verb 2-nya? Ditambahin ed ya. Berarti kalau dibaca menjadi washed. Washed. Kemudian verb 3-nya sama ya? Kayak verb 2 ya? Washed juga. Terus kemudian untuk verb ing-nya?
Washing. Washing, betul banget, kayak gitu ya. Oke deh, berikutnya ada run. Run berarti to infinitive-nya akan berubah menjadi to run. Tinggal ditambahin to di depan ya. To run. Kemudian untuk verb SIS berarti tinggal ditambah S, runs. Verb 2-nya menjadi ran, R-A-N, gitu ya. Terus abis itu verb 3-nya balik lagi ke verb 1-nya, sama, run. Tulisannya pakai huruf U, gitu. Jadi verb 2-nya pakai huruf A, dibaca ren. Verb 3-nya pakai huruf U, sama kayak verb 1, run juga. Nah, verb ing-nya dari verb 1 run tadi, n-nya didouble baru dikasih ing. Running, gitu. N-nya 2 ya. Oke, kemudian ada sweep. Nah, berarti to infinitive-nya menjadi to sweep. Verb SIS-nya berarti sweeps, tinggal dikasih S. Kemudian verb 2-nya sama verb 3-nya nanti sama, swept. Tulisannya S-W-E-P-T, swept. Swept. Kemudian verb ing-nya berarti dari verb 1 ya, menjadi sweep. Terus ditambahin ing, sweeping gitu. Teman-teman tahu sweep artinya adalah? Sweep, sweep. Menyapu. Iya, betul banget. Menyapu. Sweep itu menyapu. Terus berikutnya ada go. Berikutnya ada go. Berarti bentuk to infinitive-nya adalah to go. Verb SIS-nya adalah goes, ditambahin ES ya, goes. Kemudian verb 2-nya kira-kira berubah jadi apa ya? Berubah menjadi went. W-E-N-T. 3-nya berubah menjadi gone. Gone, gitu ya. Verb ing-nya berarti dari verb 1 ya, going. Oke, kemudian ada make, berarti bentuk to infinitive-nya adalah to make. Ya, terus verb SIS-nya mix, tinggal ditambahin S. Verb 2-nya menjadi made, made. Made, made. Kemudian verb 3-nya made juga. Verb ing-nya dari verb 1 ya, make. Kemudian ditambahin ing. Nah, cuman e-nya dibuang. Jadi tulisannya making. 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 Lanjut, berikutnya ada take. To infinitive-nya adalah to take. Kemudian verb SIS-nya adalah takes. Ada S. Verb 2-nya nih, teman-teman. Took. T-O-O-K tulisannya. Verb 3-nya taken. 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 Kemudian verb ing-nya adalah taking. Gitu ya. Artinya apa ya? Take. Take artinya adalah mengambil. Betul banget. Mengambil. Oke, terakhir. Berikutnya ada see. To infinitive-nya adalah to see. Verb SIS-nya tinggal dikasih S. Sees. Verb 2-nya berubah jadi apa kira-kira? Berubah menjadi saw. S-A-W ya tulisannya saw. Kemudian verb 3-nya berubah menjadi seen. S-E-E-N. Terus verb ing-nya berarti seeing. Dari verb 1 see ditambah dengan ing. Seeing. Gitu ya. Oke. Dari perubahan bentuk kata kerja yang sudah kita bahas, adakah teman-teman yang masih merasa bingung gitu ya, gimana cara mengubah kata kerja itu? Adakah yang merasa bingung, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yes, Miss. Aman ya? Oke deh. Wait a moment, bentar.
Oke deh, baiklah. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke materi kita berikutnya ya. Share screen-nya sudah muncul di layar teman-teman? Sudah, Miss. Sudah? Oke, baiklah. Oh iya, untuk Sister Jihan, jadi untuk mengetahui ya perubahan bentuk kata kerja dari tadi ya verb 1, verb 2, verb 3, dan seterusnya, Sister Jihan bisa gunakan kamus Oxford ya, yang bisa diakses secara online. Jadi Sister Jihan bisa buka di browsernya dengan cara mengetik OALD gitu ya. Jadi OALD, tulis aja OALD, kemudian nanti Sister Jihan akan masuk ke website dari kamus Oxford gitu. Nah, dari situ nanti Sister Jihan bisa ketik kata kerja apa yang diubah ke dalam bentuk lain gitu. Jadi pertama ketik di browsernya OALD. Kemudian nanti baru akan ada muncul apa ya, kalau kita bilang tuh search box, ada kotakan gitu buat ngetik kata yang pengen kita cari. Misalkan kita mau cari perubahan bentuk dari kata study gitu. Nah, Sister Jihan bisa ketik study di situ, nanti akan muncul study verb gitu keterangannya. Kemudian nanti bisa klik bagian verb forms atau bentuk-bentuk verb. Nah, dari situ nanti Sister Jihan akan tahu perubahan bentuk kata kerja. Jadi kayak verb 1-nya itu apa, verb 2-nya apa, dengan sebutan atau istilah dalam bahasa Inggris. Jadi nggak ditulis verb 1, verb 2, verb 3 ya di situ, tapi istilahnya kan adalah present simple. Nah, present simple itu berarti verb 1. Terus bawahnya nanti ada verb yang pakai SES tuh berarti verb SES atau additional infinitive. Kemudian ada juga yang past simple. Past simple itu adalah past tense atau verb 2. Ada juga past participle berarti verb 3. Terus ada present participle berarti verb ing. Nah, kalau to infinitive mah kita bisa bikin sendiri ya. Dari si verb satunya tinggal diawali dengan to aja. Kayak gitu ya. Jadi cara mencari bentuk verb di dalam kamus Oxford. Oke, jadi kalau kita simpulkan materi yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang verb jika dilihat berdasarkan bentuk, jenis verb dibedakan menjadi 6 jenis. Ada verb 1 atau bare infinitive, verb 2 atau past form atau verb 3 yaitu past participle, verb SES berarti additional infinitive, kemudian verb ing berarti present participle, dan yang terakhir adalah to infinitive. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah catatan penting, teman-teman. Ini adalah catatan penting tentang perubahan bentuk kata kerja berupa be dan have. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena perubahan bentuk dari be dan have itu nggak bisa kita prediksi. Jadi, otomatis teman-teman harus menghafalkannya, gitu. Karena kayak tadi loh, be itu nggak bisa kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk verb SES dengan ditambahkan S atau ES. Padahal
peraturan cara pembuatan verb SES kan dari verb 1 ditambahin SES, kan gitu. Nah, bentuk perubahan verb SES dari be bukan bis, tapi dia akan berubah menjadi MR. Nah, dia itu menyalahi peraturan gitu loh. Nah, terus sama nih kayak have. Bentuk verb SES dari have tuh bukan haves gitu. Dengan ditambahin s tidak, tapi malah berubah menjadi has. Nah, jadi teman-teman benar-benar harus menghafalkan memang ya. Jadi nggak ada solusi lain selain dihafal. Silahkan di bagian ini teman-teman coba nanti diingat-ingat gitu. Oke deh, baiklah. Tentang verb berdasarkan bentuk saya kira sudah cukup. Berarti sekarang kita bisa lanjut materi kita ke verb jika dilihat berdasarkan posisi ya teman-teman. Jadi jenis verb yang kita pelajari di level 2 ini dibedakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama dilihat berdasarkan bentuknya, yang ada 6 tadi, verb 1, verb 2, verb SES, verb ing, dan to infinitive, sampai belibet. Kemudian yang kedua berdasarkan posisi, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang fungsi atau berdasarkan fungsi. Oke deh, sekarang kita bahas tentang verb kalau berdasarkan posisi. Berdasarkan posisinya, verb dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang disebut dengan ordinary verb, ada yang disebut dengan auxiliary verb. Oke, istilah-istilah baru ya dalam dunia grammar nih teman-teman yang kalian temui karena di level 1 kan belum ketemu sama istilah-istilah ini. Ordinary verb biasa juga disebut sebagai main verb. Jadi nama lain ya, ordinary verb itu sama dengan main verb. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja utama. Sedangkan yang kedua, auxiliary verb atau biasa juga disebut dengan helping verb. Atau bahasa Indonesianya kata kerja bantu. Oke. Dari nama verbnya aja saya rasa teman-teman pasti sudah bisa menebak ya fungsi dari masing-masing verb ini. Kalau kita ngomongin soal kata kerja utama, itu berarti si verb tersebut punya peran utama di dalam suatu kalimat. Jadi dia itu adalah si centralnya gitu, central verbnya atau verb utamanya gitu. Sedangkan auxiliary verb karena dia disebut dengan kata kerja bantu ya udah berarti fungsinya ya bantu-bantu aja gitu. Nah, berarti nanti gini, kalau kita ngomongin soal kata kerja utama, dia pemeran utama, otomatis dia akan selalu ada. Jadi yang namanya kalimat itu pasti punya main verb, pasti ordinary verb atau kata kerja utama ini. Sedangkan kalau auxiliary verb tugasnya hanya bantu-bantu, berarti dia tidak selalu ada dalam setiap kalimat. Ada kalimat yang punya auxiliary, ada juga yang enggak, gitu. Nah, kalau ngomongin soal jumlah, verb yang utama itu jumlahnya cuma ada 1 aja. Jadi kata kerja utama itu cuma 1 aja. Tapi kalau kata kerja bantu jumlahnya bisa lebih dari 1. Bisa cuma 1, bisa lebih dari 1, tapi maksimal cuma 3. Bisa nggak ada sama sekali, gitu. Jadi ada yang kalimat nggak punya verb auxiliary sama sekali gitu, ada. Ada yang verb auxiliary-nya cuma 1, ada. Ada yang 2, ada. Yang 3, ada. Yang 4, nggak ada. Maksimal cuma sampai 3 doang. Nah, jumlah auxiliary itu akan disesuaikan dengan tenses apa yang digunakan di dalam kalimat tersebut, teman-teman. Jadi jumlah verb auxiliary itu menyesuaikan jenis tenses. Jadi nanti teman-teman ketika belajar tenses, kalian akan ketemu sama kalimat di mana
di dalam kalimatnya itu hanya ada 1 auxiliary, 2 auxiliary, atau bahkan 3, atau mungkin nggak ada gitu. Dan kalian tuh bisa tahu bahwa, oh kalau misalkan kalimatnya pakai tenses yang ini, otomatis auxiliary-nya jumlahnya ada sekian gitu. Kalau tenses yang dipakai yang itu, berarti jumlahnya sekian, otomatis bisa langsung tahu gitu, berdasarkan tenses yang dipakai. Oke, terus kalau kita ngomongin soal letaknya atau posisinya, nanti gini, yang namanya verb ordinary, dia itu akan terletak paling akhir di antara verb yang lain. Jadi gitu ya. Jadi kalau ordinary, posisinya akan terletak paling akhir di antara verb yang lain. Sedangkan auxiliary, letaknya atau posisinya akan terletak sebelum verb ordinary. Nanti kayak gitu. Nah, gambarannya gini. Kalau kita ngomongin soal kalimat, kalimat itu pasti akan diawali dengan subjek. Nah, setelah subjek akan diikuti dengan verb. Nah, ada kalimat yang hanya terdiri dari 1 subjek dan 1 verb seperti ini. Subjek, verb gitu doang ya. Nah, kalau verb-nya cuma 1 begini teman-teman, berarti verb tersebut disebut sebagai verb ordinary. Saya ulang ya. Jika di dalam kalimat hanya terdapat 1 verb saja, berarti verb-nya disebut verb ordinary. Oke, kenapa? Kenapa ya? Disebut verb ordinary kalau cuma 1? Ada yang tahu alasannya? Karena kalau ordinary itu wajib dalam kalimat 1. Oke, good job. Nice answer. Betul banget. Jadi, verb ordinary tadi kan sifatnya harus selalu ada dalam setiap kalimat. Nah, ya berarti kalau verb-nya cuma 1, ya udah jelas pasti dia yang jadi verb ordinary, gitu aja, ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di dalam kalimatnya itu verb-nya lebih dari 1 ya, jadi misal gini teman-teman, ada subjek, terus verb lagi gitu, ada 2 nih, 2 verb nih. Nah, kita mau tentuin mana ya yang ordinary, terus mana yang auxiliary. Nginget-ngingetnya gini, verb ordinary akan terletak paling akhir jika verb-nya lebih dari 1. Oke, saya tambahin catatan ya. Catatan pertama tadi adalah ada 1 verb, jika hanya ada 1 verb, maka verb tersebut adalah verb ordinary, gitu kan. Jadi kalau verb-nya cuma 1, pasti dia adalah verb kok bergeser? Kalau verb-nya cuma ada 1, berarti udah pasti dia adalah verb ordinary-nya. Nah, tapi ketika nanti verb-nya ternyata jumlahnya lebih dari 1, maka teman-teman bisa mengetahui mana ordinary dan mana auxiliary kalau dilihat dari posisinya. Jadi gini, jika verb ternyata dia lebih dari 1, maka verb ordinary terletak paling akhir di antara verb lain. Jadi verb yang terletak di urutan paling akhir, dialah yang disebut sebagai verb ordinary. Jadi kalau 2 kayak gini, ya udah nih yang belakang ordinary, nah yang depan udah pasti auxiliary. Nanti gitu. Kalau verb-nya 3 begini, ya udah berarti yang paling belakang ini ordinary, 2 sebelumnya, 2 verb yang terletak sebelumnya, dua-duanya adalah auxiliary. Kayak gitu. Jadi verb ordinary hanya ada 1 saja di dalam sebuah kalimat, dan ketika verb-nya lebih dari 1, maka ordinary akan menempati posisi paling akhir di antara verb yang lain. Dengan catatan, tambahannya adalah, kalau memang di dalam kalimatnya tidak terdapat conjunction. Namun, jika di dalam kalimatnya itu ada conjunction, nah, teman-teman tahu apa itu conjunction? Conjunction adalah Penghubung. kata
Iya, kata sambung atau kata penghubung, betul banget. Nah, kalau di dalam kalimatnya nanti ada kata sambung atau kata penghubungnya, catatannya beda lagi, teman-teman. Kenapa? Karena ketika ada conjunction, otomatis nanti akan ada 2 subjek verb. Seperti ini polanya. Akan ada 2 subjek verb. Nah, kemudian itu akan menyebabkan jumlah verb ordinary-nya akan lebih dari 1. Jadi ketika ada conjunction, verb ordinary-nya akan lebih dari 1. Lebih dari 1, kok bisa? Iya, karena akan ada 2 subjek. Maka verb ordinary atau kata kerja utamanya juga lebih dari 1. Nah, jumlah tepatnya nanti verb ordinary jumlahnya itu 1 lebih banyak dibandingkan jumlah conjunction. Maksudnya kalau hanya ada 1 conjunction aja, maka verb ordinary-nya ada 2. Tapi kalau conjunction-nya nanti ternyata dalam kalimat itu ada 2, maka otomatis verb ordinary-nya akan ada 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi menyesuaikan jumlah si conjunction-nya. Udah, kayak gitu aja. Itu ya, cara menentukan mana verb yang disebut sebagai verb ordinary dan mana yang disebut sebagai verb auxiliary. Jadi teman-teman bisa lihat berdasarkan posisi. Kayak gitu. Oke, terus next kita lanjut ke catatan tambahan nih. Jadi, ketika kita sudah tentang verb auxiliary dan verb ordinary, maka secara otomatis nanti kita bisa menentukan apakah kalimat tersebut merupakan kalimat verbal atau kalimat nominal. Ngomongin soal verbal sama nominal, teman-teman sudah pernah dapat di program grammar level 1. Kalau yang sudah selesai ngambil. Nah, jadi verbal itu merupakan jenis kalimat di mana verb ordinary-nya itu selain anggota be atau bukan anggota be. Sedangkan nominal itu adalah kalimat yang verb ordinary-nya berupa anggota be. Oke. Ngomongin soal anggota be itu maksudnya adalah be itu sendiri dan bentuk lain dari be. Maksudnya bentuk lain dari be itu adalah is, are, was, were, been, being, itu adalah bentuk lain dari be. Atau kita bisa juga menyebutnya dengan keluarga be. Gitu. Istilahnya gitu ya. Nah, jadi intinya kalau teman-teman menemukan kalimat gitu, ternyata verb ordinary-nya itu adalah anggota be. Berarti dia adalah kalimat nominal. Sedangkan kalau verb ordinary-nya bukan anggota be, berarti dia verbal. Kayak gitu aja sih. Jadi contoh ya, ada kalimat dalam bahasa Inggris seperti ini. Melissa is here. Oke, maka kalau kita analisa nih, si Melissa ini akan menempati posisi sebagai subjeknya, ya kan? Otomatis is ini adalah verb-nya. Dan verb-nya cuma ada 1, is aja. Berarti dia kita sebut sebagai verb ordinary. Oke, setelah kita lihat verb ordinary-nya adalah is. Is itu merupakan anggota be. Ya udah. Anggota be berarti kalimat ini disebut kalimat nominal. Kayak gitu aja. Gitu ya. Berarti ini nominal. Sekarang yang kedua, kita bandingkan ya teman-teman ya. Melinda is sleeping here. Melinda berarti dia subjek kan. Nah, terus habis subjek kan verb ya. Nah, di sini ada 2 verb, ada is sama sleeping, dua-duanya verb mereka. Karena ada 2 verb, berarti ada yang disebut ordinary, ada yang disebut auxiliary. Nah, tadi ya, cara menentukan ordinary auxiliary, kalau verb-nya lebih dari 1, berarti dilihat dari verb yang paling akhir. Verb yang paling akhir itu yang disebut ordinary, sedangkan yang terletak sebelumnya berarti auxiliary. Gitu. Nah, berarti sekarang ordinary-nya adalah sleeping. Nah, kita fokus ke sleeping nih. Sleeping tuh anggota be bukan? Oh, bukan. Anggota be kan cuman be, is, are, was, were, be, being. Nggak termasuk ya. Karena nggak termasuk ya udah. Berarti
ini adalah kalimat verbal. Gitu. Jadi kalau verb ordinary-nya bukan anggota be, verbal. Kalau anggota be, nominal. Gitu ya. Nah, contoh ya. Next. Mexa has been sleeping for 2 hours. Mexa berarti dia subjek. Has been sleeping, tiga-tiganya jadi verb-nya. Kita punya 3 verb nih. Kalau verb-nya ada 3, kita tentukan ordinary-nya berarti yang paling belakang, sleeping. Has sama been dua-duanya auxiliary mereka. Fokus ke sleeping, ketemu lagi. Sleeping kan non-be, bukan anggota be. Ya udah, berarti ini juga verbal. Kayak gini. Oke, yang terakhir. Mexa will be here. Mexa subjek lagi dia. Terus verbnya ada will be. Dua-duanya verb, be itu ordinary, will itu auxiliary. Fokus ke ordinary-nya. Ordinary-nya adalah be, berarti anggota be jelas. Berarti ini adalah kalimat nominal. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen menentukan jenis kalimat ya, apakah dia verbal atau nominal gitu. Terus kalimatnya dalam bentuk bahasa Inggris kayak gini. Itu cara ngeceknya dilihat dari verb ordinary-nya. Jadi kunciannya adalah verb ordinary-nya. Kalian cukup cari verb ordinary-nya yang mana. Terus ketika kalian sudah menemukannya, teman-teman tinggal tentukan saja apakah dia tuh termasuk ke dalam anggota be atau bukan. Kalau verb ordinary-nya ternyata anggota be, maka dia disebut dengan kalimat nominal. Kalau non-be, berarti dia adalah kalimat yang verbal. Udah deh, kayak gitu aja. Gitu. Sejauh ini aman? Tentang ordinary, auxiliary, dan cara menentukan verbal dan nominal? Adakah yang mau ditanyakan dulu? Sister Ima? Aman Miss saya. Aman. Sister Chalia? Miss. Aman, alhamdulillah. Oke. Terus Sister Jihan? Aman, Miss. Aman. Oke, Sister Vicky? Aman, Miss. Tapi ada Oke. penasaran. Penasaran apa tuh? Terkait nominal sama verbal nanti pengaruh di mana ya, Miss? Oke, jadi ngomongin soal verbal nominal ini sebenarnya base-nya ada di grammar level 1 ya, teman-teman. Jadi itu gini loh, kalau kalian belajar di grammar level 1, sebelum kalian bikin kalimat ke dalam bahasa Inggris atau mentranslate ya konteksnya, kalian mau mentranslate kalimat yang awalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tuh kalian harus tahu dulu apakah kalimat itu verbal atau nominal, kayak gitu. Jadi kalian harus tahu jenisnya. Kenapa? Karena untuk membuat kalimat verbal sama kalimat nominal itu menggunakan pattern yang berbeda atau pola yang berbeda. Jadi nggak bisa tuh kita sesuka hati gitu ya mentranslate kalimat berdasarkan feeling atau berdasarkan apa yang kita ketahui saja gitu. Tidak berdasarkan grammar rules-nya gitu. Jadi itulah pentingnya verbal sama nominal untuk mentranslate kalimat yang awalnya dalam bahasa Indonesia dibuat ke dalam bahasa Inggris agar sesuai dengan peraturan grammar-nya. Nah, kalau di grammar untuk membedakan verbal atau nominal itu dilihat berdasarkan apakah di dalam kalimatnya terdapat kata kerja atau tidak. Kalau ada kata kerja berarti verbal, kalau tidak berarti nominal. Kalau verbal berarti cara translate-nya menggunakan verb 1 atau verb pasti as gitu kalau di grammar 1. Kalau nominal berarti perlu ditambahkan dengan is, am, atau are. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan di grammar 2 pengetahuan kita semakin ditambah ya dengan pemahaman bahwa yang namanya verb atau kata kerja gitu ya. Verb atau kata kerja itu ternyata anggota be atau is, am, are itu termasuk ke dalam jenis verb loh gitu. Karena kalau di grammar 1 tuh kan di apa ya istilahnya kayak yang namanya verb tuh ya kayak study, work, walk, teach, speak itu baru verb. Kalau is, am, are itu dianggapnya
bukan kata kerja. Nah, nyebutnya kan gitu. Sedangkan kalau di grammar 2 ini teman-teman tahu bahwa oh ternyata dia part of verbs loh gitu, bagian dari jenis verb juga. Jadi untuk enhance aja, untuk memperbaharui atau upgrade pemahaman teman-teman tentang verbal nominal. Jadi istilahnya gini, kalau di grammar 1 tuh gini, Melissa is here. Oh, ada is, berarti nominal. Gampangannya gitu. Pemahaman waktu di grammar 1 gitu. Sedangkan kalimat yang kedua, Melinda is sleeping here. Oh, ada is. Tapi kok verbal ya? Nah, kalau belajarnya baru nyampe di grammar 1, Melinda is sleeping here. Ada is. Harusnya nominal dong, kan ada is gitu. Tapi ternyata tidak. Yang dijadikan patokannya adalah sleeping. Karena verb ordinary-nya adalah sleeping. Jadi intinya kalau di grammar 1, kalau ada is MR berarti nominal. Kalau nggak ada is MR berarti verbal gitu. Tapi ternyata setelah di-upgrade gitu ya, nggak semua kalimat yang ada is MR-nya itu adalah kalimat nominal. Gitu. Karena yang dilihat bukan is MR-nya lagi sekarang, tapi dilihat dari verb ordinary-nya. Gitu sih. Jadi ini hasil upgrade-an dari materi grammar 1 sebenarnya. Yes. Siap, Miss. Paham. Terima Oke, kasih. aman ya? Heeh, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup kelasnya? Miss, maaf. Oke. Sudah ya? Cara Hah, gimana? Agak terputus? Heeh. cara tahu verbal, cara nentuin verbal sama nominal itu tergantung dari verb ordinary-nya. Oke, cara menentukan verbal atau nominal ketika kalimatnya dalam bahasa Inggris, perlu di-highlight ya. Ketika kalimatnya dalam bahasa Inggris, kita bisa menentukan verbal atau nominal betul. Dilihat dari verb ordinary. Nah, jadi kata kuncinya adalah verb ordinary-nya. Jadi kita bisa tahu itu verbal atau nominal kalau kita tahu apakah si verb ordinary-nya itu merupakan anggota be atau non-be. Begitu. Betul banget dari verb ordinary. Baik, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Aman ya? Nah, berarti nanti coba teman-teman kerjakan latihan yang